Di situ Dandi penasaran dan Dandi berinisiatif untuk mengintip dari sela-sela tenda. Dan kalian mau tahu apa yang dilihat sama Dandi? Di situ Dandi melihat Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Yusuf. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Dan gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Yandi Rustandi karena dia telah mengizinkan gue untuk mengangkat cerita ini ke channel gue. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor dan cerita kalian mau diangkat ke channel ini, kalian bisa langsung kirimkan cerita kalian melalui DM Instagram gue, atau kalian bisa langsung kirimkan cerita kalian melalui email berikut ini. Oh ya, buat kalian yang penasaran sama Bang Yandi Rustandi, sang penulis cerita ini, kalian bisa langsung kunjungin aja Facebooknya, linknya gua taruh di deskripsi ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah dari sahabatnya Bang Yandi Rustandi. Kita sebut saja namanya Dandi, yang mendapatkan teror saat dia mendaki ke Gunung Gede via Putri. Kira-kira apa yang membuat Dandi beserta rombongannya mendapatkan teror ketika mereka mendaki ke Gunung Gede? Tonton terus video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video horor berikutnya. Oke, udah pada siap ya? Kita langsung aja menuju ke dalam ceritanya. Pada awal tahun 2016, Dandi merencanakan untuk mendaki ke Gunung Gede via Putri. Kebetulan Dandi ini merupakan salah satu warga asli Putri. Saat itu Dandi menghubungi temannya untuk mengajaknya mendaki bareng. Kita sebut saja namanya Hadi. Saat itu Hadi pun langsung menyetujuinya untuk ikut mendaki. Karena mereka merasa kalau mendaki berdua itu kurang seru, akhirnya mereka pun menghubungi 5 teman lainnya. Kita sebut saja namanya Andi, Bores, Abeng, Linda, dan Heti. Alhasil, mereka semua mau ikut muncak karena hitung-hitung reunian waktu SD. Singkat cerita, tibalah hari pendakian. Pada hari Sabtu pagi, Hadi mendatangi rumahnya Dandi untuk menyiapkan alat-alat dan barang-barang yang mau mereka bawa untuk mendaki. Selang beberapa menit kemudian, kelima teman mereka yang lainnya datang juga ke rumahnya Dandi, tepat jam 9 pagi. Setelah semua kumpul dan packing-packing sudah selesai, mereka pun akhirnya berangkat menuju terminal Gunung Putri, yang jaraknya nggak jauh dari rumahnya Dandi. Setelah sampai di terminal, tiba-tiba Dandi menghampiri 6 teman lainnya untuk meminta izin pulang ke rumahnya lagi karena dengan alasan ada barang yang tertinggal. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan teman-temannya, Dandi ini bukannya pulang ke rumah, tapi Dandi ini malah membeli minuman beralkohol karena Dandi ini merasa kalau dia ini adalah orang asli situ. Jadi dia berasumsi kalau dia muncak ke Gunung Gede tidak akan terjadi apa-apa. Disitulah letak kesalahannya Dandi. Setengah jam kemudian, Dandi yang baru membeli minuman beralkohol mendatangi 6 teman yang lainnya, dan mereka pun berkumpul kembali. Setelah berkumpul, mereka pun berpamitan dan meminta izin kepada seseorang yang bisa dibilang bapak itu adalah kuncen Gunung Gede tersebut. Namun ketika Dandi, Hadi, dan Abeng meminta izin kepada bapak kuncen tersebut, bapak kuncen itu tiba-tiba berbicara kepada Dandi. Nah, kalau mau naik gunung, jangan suka macam-macam. Harus jaga sikap dan harus banyak berdoa. Itu sini berdua lagi nggak ada rembulan kan? Lagi enggak pak, aman pokoknya. Tapi entah kenapa bapak kuncen tersebut terus-terusan memperhatikan Dandi dengan tatapan yang sangat tajam. Di dalam hati, Dandi ini berpikir kalau bapak kuncen tersebut mengetahui apa yang ada di dalam isi tasnya si Dandi. Tapi di situ Dandi mencuekannya dan berpura-pura dia tidak membawa apa-apa. Setelah mereka berpamitan dan meminta izin, tepat jam setengah 11 siang, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 1,
Dandi pun memberitahu teman-temannya kalau dia membawa minuman beralkohol. Tetapi Bores, Andi, Abeng, dan juga Hadi tidak marah sama sekali. Malahan mereka berempat meminta Dandi untuk meminum minuman tersebut secara bersama-sama. Ya, alasan mereka sih katanya untuk menghangatkan badan. Berbeda dengan yang lainnya, Linda dan Hetty, mereka marah karena Dandi ini membawa minuman beralkohol itu. Lu pada mah nggak bisa dipegang omongannya. Udah tahu mau naik ke gunung, malah bawa begituan. Harusnya kita itu turutin omongan si bapak kuncen tadi. Mendengar omongan Hetty dan Linda tersebut, Dandi dan teman-teman laki-laki lainnya malah menghiraukan omongan Hetty dan Linda. Tapi gak lama kemudian si Hadi ini tersadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Dan Hadi pun langsung gak mau ikut-ikutan. Dia lebih memilih untuk mendengarkan omongan bapak kuncen yang ada di bawah tadi. Tapi Dandi, Abeng, Andi, dan juga Bores tetap meminum minuman tersebut. Dan mereka berempat benar-benar sangat sompral dan gak bisa menjaga sikap selama di perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka pada pos 1 tepat jam 12 siang. Dan disinilah awal mula mereka diteror. Di dalam bangunan pos 1 terdengar kayak ada suara yang menggeram. Tapi anehnya, suara itu cuma didengar oleh Dandi, Abeng, Andi, dan juga Bores. Yang lainnya nggak mendengar. Sontak aja, di situ Dandi kaget dan Dandi meminta tolong kepada Hadi untuk mengecek ke dalam bangunan pos 1 tersebut. Setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa di dalam bangunan itu. Gak lama berselang, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Tapi saat mereka meninggalkan pos 1, ada yang aneh dengan si Linda. Dandi melihat raut wajahnya Linda itu benar-benar pucat kayak mayat. Lin, lu kenapa? Ah, gak apa-apa, biasa aja. Gak usah bohong, Lin. Omongin aja, jangan disembunyiin. Di situ, Dandi terus-terusan mendesak Linda agar Linda ini mau cerita. Dan akhirnya Linda pun mau cerita dengan apa yang dia lihat saat di pos 1. Ya, tadi pas di dalam pos 1 ada orang yang lagi senderan, tapi cuman terlihat kakinya doang, panjang banget kakinya. Sontak aja, mereka semua langsung kaget mendengar apa yang Linda omongin itu. Saat itu, suasana langsung hening seketika. Singkat cerita, sampailah mereka pada pos 2 dan mereka pun beristirahat untuk makan dan ngopi-ngopi sambil melepas lelah. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Hadi mendatangi Dandi yang sedang masak air. Dandi, gimana ini? Mau dilanjut ke atas nggak? Jadi nggak jelas gini sesudah kejadian tadi. Lah, lanjut aja. Tadi itu mungkin lagi kebetulan aja kali. Tapi coba tanyain dulu ke anak-anak yang lain. Kalau gua mah gimana aja. Di situ Hadi pun langsung menanyakan kepada teman-teman yang lainnya. Dan jawaban mereka semua pun sama dengan jawabannya Dandi, bahwa mereka mau melanjutkan perjalanan ke atas. Tapi di saat mereka sedang makan-makan dan ngopi-ngopi, lagi-lagi si Bores dan Andi gak bisa menjaga ucapannya. Boy, lu nanti kalau di perjalanan lihat apa-apa kasih tahu gua ya, nanti gua samperin. Hahaha. Iya, nanti gua kasih tahu lu sekalian gua tangkep. Di situ Dandi sudah memperingati mereka agar mereka ini jangan bicara sembarangan terus. Singkat cerita, setelah mereka beristirahat cukup lama, mereka pun melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Namun, di tengah-tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba mereka ini mendengar suara-suara dari semak-semak dan belakang pohon. Di situ, mereka mencoba untuk tidak menghiraukan suara-suara tersebut. Di situ, Dandi berposisi sebagai sweeper. Dan entah kenapa, Dandi ini ngerasa kalau dia ini ada yang ngikutin dan ada yang mengintai. Sesekali, Dandi melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Di situ, Dandi meminta tukar posisi dengan Hadi yang berada di paling depan. Di, lu di belakang ya, gua yang di depan. Sekarang, posisinya si Hadi sudah paling belakang atau sebagai sweeper. Tapi dilihat dari gerak-geriknya si Hadi ini kayak nggak merasakan apapun. Namun
si Dandi mencoba untuk menanya ke si Bores dan juga Abeng, apakah si Bores dan Abeng ini merasakan apa yang Dandi rasakan juga. Ternyata Bores dan Abeng merasakan hal yang sama kayak apa yang Dandi rasakan. Di situ mereka pun terus berjalan menyusuri hutan. Namun gak lama berselang, tiba-tiba Hetty pun pingsan. Akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk mendirikan tenda sementara di pinggir jalur pendakian. Di saat mereka sedang membangun tenda sementara, si Linda tiba-tiba meminta Hadi untuk mengantarnya membuang air kecil. Setelah Hadi menunggu lama, akhirnya Linda pun selesai dengan urusannya. Tapi tiba-tiba si Linda ini mengatakan sesuatu kepada Hadi tentang apa yang dia lihat saat dia membuang air kecil tadi. Tadi pas gua kencing, berasa ada yang ngeliatin pakai baju putih. Nggak tahu, bukan gua yang ngeliatin lu mah. Kan gua di depan lu sangat jauh lagi. Tapi ya udah, jangan dikasih tahu ke mereka. Nanti mereka panik, ditambah si Hetty lagi pingsan. Mereka berdua pun akhirnya berkumpul kembali dengan teman-teman yang lainnya. Setelah berkumpul, mereka semua pun memeriksa keadaannya Hetty yang sedang pingsan. Gak lama kemudian, alhamdulillah Hetty pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Tapi setelah Hetty tersadar, Hetty langsung bilang kepada teman-temannya bahwa sepanjang perjalanan Hetty ini merasakan tasnya ini berat banget. Padahal isi tasnya si Hetty ini cuma selimut sama makanan ringan doang. Singkat cerita, setelah kondisi Hetty membaik, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Mereka pun terus berjalan, tapi mereka ini merasa kalau mereka ini nggak sampai-sampai juga di pos 3. Padahal mereka itu sudah berjalan lebih dari 3 jam. Kenapa ya? Kok kayaknya kita nggak sampai-sampai ke pos 3? Iya, berasa lama banget ya, nggak sampai-sampai. Setelah obrolan itu, Hadi pun mengeluarkan golok yang ada di dalam tasnya. Dan Hadi pun menandai salah satu pohon dengan golok tersebut. Mereka pun terus berjalan menuju pos 3 sambil mereka ini bertanya-tanya dalam hati, kenapa mereka ini nggak sampai-sampai juga di pos 3. Jam sudah menunjukkan jam 5 sore, tapi mereka tetap belum sampai juga di pos 3. Di tengah-tengah perjalanan, Dandi tiba-tiba berhenti dan kaget karena Dandi melihat sosok nenek-nenek berambut panjang sedang berdiri di atas pohon. Kenapa woi malah berhenti lu? Gak apa-apa, cuma menghela napas bentar. Itu senter cepat dihidupin, udah mulai melepoi. Perjalanan menuju pos 3 pun terus berlanjut. Setelah mereka lama berjalan, mereka masih tetap juga belum sampai ke pos 3. Padahal waktu sudah menunjukkan jam setengah 7 malam. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat sebentar di pinggir jalur pendakian. Saat mereka sedang beristirahat, mereka pun berinisiatif untuk berdoa bersama agar mereka mendapatkan petunjuk dan kemudahan. Malam semakin gelap, mereka pun terus menyusuri jalan setapak. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka pun sampai juga di pos 3, tepat jam 9 malam. Namun, saat mereka di pos 3, mereka hanya beristirahat sebentar. Karena, menurut kepercayaan orang asli gunung tersebut, kalau beristirahat di pos 3, jangan lama-lama. Saat itu, suasana benar-benar sunyi, benar-benar hening. Karena, sepanjang perjalanan, mereka ini nggak pernah ketemu sama pendaki lain. Di saat mereka sedang beristirahat di pos 3, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara teriakan orang minta tolong. Setelah mereka mendengar suara tersebut, mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Dari pos 3 sampai pos 4, alhamdulillah nggak ada gangguan-gangguan aneh yang mengganggu mereka. Singkat cerita, sampailah mereka pada pos 4. Dan saat itu, Dandi melihat raut wajahnya Linda yang lagi-lagi pucat seperti mayat. Lin, nggak apa-apa kan lu? Kepala gua berasa pusing gini, nggak tahu kenapa rasanya berat banget. Melihat keadaannya Linda seperti itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di situ, ya di pos 4. Dan mereka berencana untuk summit ke puncak pagi hari. Saat itu, mereka membangun 2 tenda. Satu tenda untuk laki-laki, satu tenda untuk Hetty dan Linda. Selesai mereka mendirikan tenda,
mereka pun langsung masuk ke dalam tenda masing-masing. Mereka tanpa memasak air, tanpa makan dulu. Karena malam semakin larut, pada saat itu waktu sudah menunjukkan jam 2 malam. Mereka semua pun akhirnya tertidur. Tapi gak lama kemudian si Dandi ini terbangun karena kebelet kencing. Dan dia pun langsung membangunkan Andi untuk mengajak kencing. Tapi saat mereka berdua sedang kencing, tanpa disadari, ternyata di atas pohon ada sesosok yang mengawasi mereka dengan tatapan yang sangat tajam dan matanya berwarna merah. Saat itu, Dandi dan juga Andi berusaha untuk tetap tenang dan akhirnya mereka pun lari menuju ke tenda mereka. Di dalam tenda, Dandi dan juga Andi melihat kayak ada sesosok yang sedang mondar-mandir di depan tenda. Di situ, Dandi pun membangunkan teman-temannya yang lain. Tapi cuman si Abeng dan juga si Boris yang terbangun. Dandi pun langsung kasih tahu ke Abeng dan Boris tentang apa yang dia lihat saat Dandi dan juga si Andi sedang kencing tadi. Tapi Abeng dan juga Boris malah tertawa. Kalau lu lihat kayak gitu, samperin aja, jangan takut. Sekalian lu minta nomornya, siapa tahu dikasih. Hahaha. Mendengar omongannya si Boris, sontak aja di situ si Dandi marah karena tingkah laku mereka yang sembarangan, seolah-olah kayak menantang penunggu di situ. Saat itu angin sangat kencang dan tiba-tiba Dandi mendengar kayak ada sesuatu yang jatuh dari pohon, entah itu apa. Di situ Dandi penasaran dan Dandi berinisiatif untuk mengintip dari sela-sela tenda. Dan kalian mau tahu apa yang dilihat sama Dandi? Di situ Dandi melihat kayak ada orang, tapi ada ekornya. Dandi pun langsung kaget sekaget-kagetnya dan berharap semoga tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Dandi pun memaksakan untuk menutup matanya dan Dandi berharap agar pagi cepat datang. Singkat cerita, pagi pun datang dan Dandi pun terbangun dari tidurnya. Saat Dandi keluar tenda, Dandi melihat kawan-kawannya sedang menyiapkan sarapan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Bro, lu semalam berasa dan lihat ada orang berekor gak? Iya, gua lihat. Gara-gara itu orang, gua gak bisa tidur. Lu juga ngerasain ya? Kenapa gak ngasih tahu gua? Boro-boro mau ngasih tahu, gua aja takut. Lagian gua pikir lu udah tidur. Saat itu, Dandi dan juga Hadi sepakat untuk menceritakan tentang semalam kepada teman-teman yang lainnya. Di saat mereka sedang cerita, Dandi ini curiga kepada si Heti karena dia ini cuma diem aja, gak memperlihatkan raut muka yang kayak biasanya. Di situ, Dandi bertanya kepada Heti dan Heti pun jujur. Ternyata si Heti ini sedang datang bulan sejak tadi pagi. Sontak aja mereka semua ini bingung antara mau melanjutkan perjalanan ke puncak atau mau turun aja. Si Heti dan juga Linda, mereka maunya turun aja. Tapi Abeng, Andi, dan Boris, mereka tetap mau melanjutkan perjalanan karena udah tanggung, udah mau perjalanan menuju pos 5. Pada saat itu, Dandi bener-bener bingung. Tapi Abeng, Andi, dan Boris meyakinkan Heti dan Linda untuk terus melanjutkan perjalanan ke puncak. Udahlah, lanjut aja, nggak bakal ada apa-apa. Ini udah nanggung, ini mau sampai pos 5. Nanti kalau di perjalanan ada apa-apa, biar gua ajak berantem kalau ada yang gangguin lu. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dari pos 4 menuju pos 5. Singkat cerita, sampailah mereka pada pos 5. Dan mereka berencana untuk bermalam di pos 5 tersebut. Mereka pun langsung mendirikan tenda. Namun ternyata disitulah teror yang sangat mengerikan dimulai. Kalian pengen tahu kelanjutan perjalanan mereka? Tunggu di part selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video horor berikutnya. Gua Yusuf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.